Semua orang tahu suara garangnya, tapi tidak semua orang tahu kisah di baliknya. Dennis Toph, vokalis muda berbakat yang sempat mengguncang dunia bersama Asking Alexandria. Dari euforia, panggung besar, jutaan penonton, sampai konflik internal yang membuat semuanya runtuh dalam sekejap. Ini bukan tentang cerita musik, tapi tentang ambisi, tekanan, dan kehilangan arah di tengah gemerlap dunia metalcore. Inilah kisah drama Dennis Toph, mantan vokalis Asking Alexandria. Kisah kali ini diawali oleh seorang remaja bernama Denis Oleksandrovich Suvorostov atau yang lebih dikenal sebagai Dennis Toph. Ia lahir pada 4 Mei 1992 di Kharkiv, Ukraina dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Latar belakang keluarganya sangat dirahasiakan karena alasan pribadi, namun menurut beberapa sumber, sang ayah adalah seorang pengusaha properti asal Rusia, sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dennis memiliki 1 kakak dan 2 adik perempuan, namun sayangnya informasi tersebut belum dipastikan kebenarannya karena Dennis tidak pernah menyebut nama orang tua di media sosial atau ketika sesi wawancara. Hal itu karena budaya Ukraina sangat menghargai keluarga dan Dennis pernah mengatakan jika ia ingin keluarganya hidup normal tanpa sorotan media. Sejak kecil, Dennis tumbuh di lingkungan kelas menengah yang menghargai seni dan budaya tradisional. Ia mulai mengenal musik ketika berusia 10 tahun hingga belajar bermain gitar, piano, dan drum secara otodidak. Bahkan ketika berusia 13 tahun, Dennis telah menulis lagu sendiri yang terinspirasi dari buku sastra, puisi, novel, dan mulai mendengarkan musik rock Amerika yang masuk ke Ukraina setelah pembubaran negara sosialis Uni Soviet pada tahun 1991. Meski orang tuanya tidak memiliki darah seni, namun mereka sangat mendukung keinginan Dennis untuk menjadi musisi profesional. Pada tahun 2008, Dennis mulai bereksperimen menciptakan instrumen musik elektro dengan menggunakan alat seadanya. Ia kemudian terlibat di komunitas musik dan forum internet untuk membangun jaringan sama musisi Ukraina, dan hal itu mendorong Dennis mendirikan proyek sendiri setelah mendapatkan saran dari teman online-nya. Pada tahun 2009, Dennis bergabung dengan band emo Rusia bernama Origami sebagai gitaris, dan meski dikenal introvert, namun ia akhirnya berani tampil di hadapan banyak orang berkat saran dari kedua orang tuanya. Ia juga semakin menyukai musik metal setelah mendengarkan Linkin Park dan Bring Me The Horizon untuk pertama kalinya. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Dennis mulai mengcover lagu metal dari beberapa band seperti Suicide Silence, Asking Alexandria, dan masih banyak lagi. Kemudian diunggah ke YouTube dan tak disangka video cover tersebut akhirnya viral sampai ditonton 10.000 kali hanya dalam waktu 2 hari. Setelah itu Dennis memutuskan keluar dari band Origami yang kemudian mendirikan band sendiri bernama Make Me Famous. Meski awalnya iseng, namun setelah merekrut Sergey, teman online-nya, Dennis akhirnya mulai serius dengan band barunya untuk menyebarkan pengaruh musiknya ke seluruh dunia. Pada tahun 2010, Dennis merekrut Igor, mantan rekannya, dan melibatkan seorang drummer berbakat bernama Jess Thomas. Dengan formasi tersebut, mereka mulai terlibat di komunitas metal Ukraina yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Nama Dennis kemudian mulai dikenal oleh banyak orang karena aksi panggungnya yang ekspresif, liar, dan penuh energi. Ia selalu membawakan lagu dengan ekspresi wajah penuh emosi untuk menyampaikan pesan di balik lagunya, dan Dennis berhasil membentuk karakter dengan gaya pakaiannya yang khas seperti rambut panjang, pakaian serba hitam, dan tato di sekujur tubuhnya. Gaya pakaiannya sampai dijadikan role model oleh anak muda di Ukraina karena dianggap keren, gaul, dan dianggap sangat maskulin. Pada tahun 2011, Make Me Famous merilis 2 lagu dengan menggabungkan gaya vokal post-hardcore dan screaming brutal khas metalcore. Tak disangka 2 lagunya menarik perhatian label Amerika yang pernah menangani banyak band besar termasuk Asking Alexandria. Selain itu, lagu cover yang mereka rilis di YouTube dan MySpace berhasil membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional hingga memiliki basis penggemar di Eropa dan Amerika.
Kemudian setelah bergabung dengan label, mereka menggelar tur Amerika untuk pertama kalinya yang Dennis gambarkan sebagai pengalaman paling berharga, dan ia ingin membuktikan jika band kecil asal Ukraina bisa dikenal ke seluruh dunia. Namun setelah merilis album pertamanya pada tahun 2012, muncul konflik internal yang dipicu karena ego dan perbedaan arah musik. Para anggotanya merasa jika Dennis terlalu dominan sampai menjadikan bandnya seperti proyek pribadi, dan kontribusi para anggota lainnya seperti tidak dihargai karena Dennis dianggap hanya mementingkan diri sendiri. Karena hal itu, Dennis akhirnya dikeluarkan dari band dan merekrut vokalis baru yang membuat Dennis merasa hancur karena harus dikeluarkan dari band yang ia bentuk sendiri. Kemudian setelah Dennis dikeluarkan dari band, ketenaran band tersebut akhirnya menghilang sampai ditinggalkan oleh para penggemarnya, dan pada tahun 2013 Make Me Famous akhirnya memilih bubar karena dianggap tidak memiliki masa depan. Pada tahun 2014, Dennis membentuk band baru bersama teman-temannya bernama Down and Dirty dan merilis 2 video klip yang sangat terkenal. Dennis kemudian memilih berhenti kuliah untuk mengejar mimpinya, di mana sikap tersebut cukup membuktikan jika Dennis benar-benar serius menjadikan musik sebagai jalan hidupnya. Ia selalu mengatakan bahwa musik adalah cara untuk mengekspresikan emosi, rasa takut, perjuangan, harapan, dan ia menyukai tampil apa adanya daripada berpura-pura hanya untuk menyenangkan banyak orang. Ia juga tidak peduli dengan uang dan ketenaran karena baginya musik adalah sumber kebahagiaan, bukan sebagai sumber penghasilan. Pada tahun 2015, Danny Worsnop memutuskan keluar dari Asking Alexandria karena ingin fokus dengan band barunya. Band Bruce kemudian menghubungi Dennis untuk mengajaknya bergabung dengan Asking Alexandria karena kagum dengan karakter dan gaya vokalnya. Meski sempat ragu, namun setelah mengundurkan diri dari band sebelumnya, Dennis akhirnya resmi bergabung dengan band Asking Alexandria. Bergabungnya Dennis ke dalam formasi dianggap sebagai penyelamat karena berhasil membawa energi semangat anak muda dengan aksi panggungnya yang liar dan luar biasa. Walaupun sempat disepelekan oleh banyak orang, namun setelah merilis lagu terbarunya, para penggemar mulai menerima Dennis sebagai bagian dari Asking Alexandria. Di periode tersebut, Dennis mulai tertekan dengan ketenaran yang ia dapatkan karena saat itu ia memilih menyendiri setelah pertunjukan untuk menenangkan pikiran dengan tubuh yang terus gemetar. Ia kemudian mengkonsumsi obat tenang dari psikolog dan selalu minum air jahe untuk mencegah radang tenggorokan akibat suaranya yang selalu berlebihan. Bagi Dennis, menggelar pertunjukan bukan sekedar tampil di atas panggung, tapi proses penyembuhan dari rasa trauma, dan ia ingin sekali mengubah kecemasan menjadi energi, luka menjadi seni, dan patah hati menjadi kekuatan yang mampu memberi harapan bagi orang lain. Pada tahun 2016, Asking Alexandria merilis album keempatnya yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai album terbaik yang pernah mereka rilis. Para penggemarnya sampai menyebut sebagai album paling emosional karena menampilkan sisi gelap, dan untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur ke beberapa negara hingga datang ke Indonesia untuk tampil di Hammersonic Festival. Meski saat itu ia masih dianggap sebagai vokalis baru di band Asking Alexandria, tetapi Dennis tampil energik yang membuat metalhead Indonesia sangat kagum kepadanya. Namun setelah menggelar tur yang sangat melelahkan, band Bruce tiba-tiba mengabarkan jika Dennis bukan lagi bagian dari Asking Alexandria, dan hal itu karena Dennis dianggap menghilang tanpa kabar, sulit dihubungi, dan tidak pernah terlibat latihan. Mendengar kabar tersebut, Dennis kemudian membantah dengan mengatakan jika ia hanya ingin menenangkan diri dari jadwal pertunjukan dan memilih menemui psikolog tanpa sepengetahuan teman-temannya hingga pulang ke Ukraina untuk bertemu dengan keluarganya. Bagi Dennis, keluarga dan kesehatan mental lebih penting dari apapun, dan ia menegaskan ingin menjadi diri sendiri tanpa dikekang siapapun seperti label, rekan satu band, bahkan manajemen. Meski kehadiran Dennis hanya saat, namun ia dianggap memiliki peran penting untuk menjaga musik Asking Alexandria dengan caranya sendiri. Para penggemar Asking Alexandria sampai menyebut era Dennis adalah era paling mengesankan dengan karakter vokalnya yang sangat ikonik. Pada tahun 2019,
Dennis bersama Drag Me Out, band barunya, merilis album pertamanya dan meski dianggap berhasil sukses secara komersial, namun salah satu lagunya menimbulkan perdebatan karena dianggap mirip dengan lagu Asking Alexandria. Beberapa orang sampai menuduh Dennis melakukan plagiat demi kepentingan pribadi dan citra misterius yang ia bangun selama ini hanya dianggap sebagai strategi pemasaran. Karena tuduhan tersebut, Dennis akhirnya menghapus lagunya dan mendirikan proyek solo hingga merilis lagu pertamanya pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Dennis mengumumkan jika Drag Me Out akan merilis album terbarunya dan akan menggelar tur nasional untuk pertama kalinya yang disambut baik oleh para penggemarnya. Tetapi setelah album terbarunya resmi dirilis pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina akhirnya pecah yang membuat Dennis dan kawan-kawannya harus membatalkan tur demi keselamatan bersama. Setelah itu muncul rumor yang menggemparkan jika Dennis ditemukan meninggal dunia dalam invasi Rusia-Ukraina, tetapi Dennis membantah rumor tersebut dengan membuat story Instagram jika ia sedang baik-baik saja. Kemudian Dennis mengatakan agar perang mengerikan segera berakhir dengan memposting foto rumah yang hancur akibat ledakan bom. Postingan tersebut kemudian dikritik oleh para jurnalis Rusia karena dianggap provokatif, menebar kebencian, dan Dennis sampai dituduh sebagai musisi anti-Rusia yang mengubar penderitaan rakyat Ukraina demi meningkatkan ketenaran. Meski lagunya kemudian diboikot dan dilarang beredar di Rusia, tetapi Dennis menerima banyak dukungan dari komunitas sampai aktivis anti perang di seluruh dunia. Pada tahun 2025 baru-baru ini Dennis memposting story Instagram untuk mendukung demonstran Indonesia yang sedang berjuang, dan postingan tersebut kemudian viral di media sosial sampai dibahas oleh media internasional yang membuat Dennis semakin dikagumi oleh metalhead Indonesia. Terlepas dari sikap Dennis yang dikenal idealis, namun ia adalah sosok jenius yang berhasil membawa warna baru di tengah gejolak metalcore yang terus berkembang. Kontroversi yang ia tampilkan tidak menghancurkan karirnya, tapi justru membentuk karakternya menjadi vokalis yang peka terhadap isu kemanusiaan dan melawan ketidakadilan. Lalu film pun selesai. Di tengah gemuruh sorakan di atas panggung, ternyata banyak jiwa yang justru tenggelam dalam kesepian. Bye, tukang cuangki. Yuhu.